Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kerohanian kami. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberi pengertian kepada kami. Kami pasrahkan acara renungan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi ini saya beri judul Setia dalam Perkara Kecil. Satu kali Mr. Benz mempunyai masalah dengan pipa ledeng di rumahnya. Itulah sebabnya dia mencari seorang yang bisa untuk memperbaiki pipa ledengnya. Dan saudara-saudaraku, oleh temannya dia direkomendasikan untuk menelepon seseorang. Akhirnya dia menelepon seorang tukang ledeng. Namanya adalah Christopher. Dan saudara-saudaraku, akhirnya Mr. Ben menelepon Christopher, seorang yang pekerjaannya adalah memperbaiki keran ledeng. Dan saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, setelah dia menelepon, maka Christopher menjawab, oleh karena dia mempunyai pekerjaan untuk memperbaiki pipa ledeng di tempat yang lain, itulah sebabnya dia katakan 2 hari lagi, maka saya bisa memperbaikinya. Dan setelah menerima telepon ini, 1 hari kemudian, Christopher menelepon Mr. Ben. Terima kasih sudah mau atau bersedia menunggu selama 2 hari. Jadi tinggal 1 hari lagi. Dan saya pastikan bahwa di waktu yang sudah dijanjikan saya akan datang untuk memperbaikinya. Dan saudara-saudaraku, tepat sebagaimana yang dijanjikan, setelah 2 hari, Christopher datang ke rumah Mr. Ben. Dia melihat rumah yang sangat besar. Dia tidak tahu bahwa rumah yang akan diperbaiki pipa ledengnya ini adalah rumah dari seorang yang memiliki perusahaan mobil Mercedes-Benz yang terbesar di Jerman. Akhirnya dia perbaiki pipa ledeng dan setelah itu beres, diperbaiki dengan baik. Mr. Ben kelihatannya cukup puas dan rupanya setelah semuanya selesai, beberapa minggu kemudian Christopher menelepon kembali Mr. Benz. Bagaimana tentang pekerjaan pipa ledengnya? Apakah semuanya yang sudah dikerjakan, yang sudah diperbaiki masih dalam keadaan baik? Apakah dia puas dengan hasil pekerjaannya? Dan setelah itu, Mr. Ben berpikir bahwa ini bukan orang sembarangan. Tukang ledeng ini bukanlah orang sembarangan. Karena dia bekerja dengan cukup teliti. Dan setelah itu dia bisa mengevaluasinya kembali. Dan dia menelepon setiap nasabahnya kembali untuk kepuasannya. Bagaimana kepuasan dari para pelanggan perbaikan pipa ini sehingga mereka merasa puas. Dan sesudah itu Mr. Benz memanggil dia untuk bekerja di perusahaannya, menjadi seorang yang akhirnya menempati posisi yang sangat tinggi, menjadi general manager di perusahaan yang dimiliki oleh Mr. Benz. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Christopher memulai pekerjaannya, kelihatannya pekerjaan yang sepele, kelihatannya pekerjaan yang kecil. Tetapi ketika dia kerjakan dengan sangat baik, dia kerjakan perkara yang kecil ini dengan baik. Dan akhirnya dia menduduki sebuah jabatan yang sangat penting di perusahaan mobil Mercedes-Benz.
Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apa nasihat firman Tuhan tentang setia di dalam pekerjaan kecil? Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Yang saya mau tekankan di sini, segala sesuatu yang kamu jumpai, yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kerjakan perkara-perkara yang kecil sekalipun dengan sangat baik. Jangan dipikir bahwa itu karena pekerjaan kecil. Kita melihat Christopher mengerjakan pekerjaan yang kelihatannya sepele, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Dia kerjakan dengan sangat baik dan akhirnya dia menduduki jabatan yang penting. Apa nasihat firman Tuhan yang lain? Kita bisa membaca di dalam beberapa kitab Injil, ya. Tetapi saya mau mengambilnya dari cerita di dalam buku Matius pasal yang ke-25. Di sana Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada seorang hamba yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Yang diberikan 5 dikembangkan, dikerjakan dengan sangat baik sehingga untung 2 kali lipat. Yang 2 talenta juga demikian, dia kembangkan sehingga itu berkembang. Tetapi yang 1 talenta karena dia pikir kecil, dia tidak mengerjakannya dengan baik. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini di ayat yang ke-21, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kelihatannya perkaranya kecil, tetapi karena orang ini bertanggung jawab, maka dia diberi tanggung jawab yang lebih besar. Apa makna yang kita bisa ambil dari kisah ini dan nasihat firman Tuhan? Setia di dalam perkara kecil. Setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka percayalah sesuatu yang besar akan diberikan. Saudara-saudaraku, berikan yang terbaik, maka yang terbaik juga yang akan kembali kepada diri saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.